Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elsa Lisanti dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 130762101 dari kelas Kimia B UNJ 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fermentasi tape singkong sebagai pengguna tugas biologi umum dengan dosen Dr. Elsa Lisanti MSc Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang praktikum. Tapai merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapai dapat dibuat dari beras, beras ketan, atau dari singkong ketela pohon. Berbeda dengan makanan fermentasi lain yang hanya melibatkan satu mikroorganisme yang berperan utama, seperti tempe atau minuman alkohol, pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, mempelajari proses fermentasi alkohol melalui pembuatan tape singkong. Kedua, mengetahui hasil dari proses fermentasi alkohol melalui pembuatan tape singkong. Ketiga, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan tape singkong. Yang keempat, mengamati tekstur, rasa, dan bau dari tape yang dihasilkan. Teori. Fermentasi merupakan proses produksi energi sel pada kondisi anaerob atau tanpa melibatkan oksigen. Tahap pertama fermentasi adalah proses pemecahan glukosa glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Selanjutnya, pirufat akan mengalami reduksi dan menghasilkan produk fermentasi. Mikroorganisme seperti khamir dan bakteri mampu melakukan fermentasi dan menghasilkan berbagai metabolit seperti etanol, CO2, asam laktat, asam asetat, dan metabolit lainnya bergantung pada enzim yang dimilikinya. Ragi ialah bahan yang dapat memicu atau memulai terjadi fermentasi dalam pengolahan bahan makanan tertentu. Dalam pembuatan tape diperlukan adanya ragi tape yang dapat memicu terjadinya fermentasi. Jumlah ragi yang diberikan dapat mempengaruhi kadar etanol tape. Jika konsentrasi ragi yang diberikan semakin meningkat, maka semakin meningkat pula kadar etanol yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pemberian konsentrasi gizi yang semakin meningkat pula. Alat dan bahan dalam praktikum ini ialah yang pertama alat ada panci, kompor, baskom, nampan, toples, sendok atau centong. Yang kedua bahannya yaitu ada singkong, ragi tape, serta daun pisang. Untuk selanjutnya kita akan melihat cara pembuatan dari fermentasi tape singkong. Selamat menonton. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan panci, ragi, daun pisang, dan singkong. Kupas singkong lalu potong-potong dengan rapi. Setelah itu, cuci singkong hingga getahnya hilang. Rebus singkong hingga 20 menit sampai teksturnya lunak. Sambil menunggu singkongnya dingin, gerus ragi sampai halus. Tabur ragi yang sudah dihaluskan tadi pada singkong pastikan dalam keadaan steril. Setelah itu tutup singkong dengan daun pisang dan letakkan di dalam wadah. Setelah menonton prosedur dari pembuatan fermentasi tape singkong, kita akan melihat hasil pengamatannya. Ini merupakan hasil dari tape singkong. Lalu ada juga parameter dari fermentasi tape singkong, yaitu teksturnya sebelum diberi ragi keras, hari ke-0 sedikit keras, hari ke-1 lunak, hari ke-2 lunak, hari ke-3 pun teksturnya lunak. Mengenai rasa, sebelum diberi ragi hambar, hari ke-0 sedikit manis dan cukup asam, hari ke-1 rasanya sedikit manis dan asam, hari ke-2 rasanya sedikit manis dan asam, hari ke-3 sedikit manis dan asam. Mengenai aroma, sebelum diberi ragi, aromanya rasa singkong pada umumnya. Hari ke-0 khas ragi tape, hari ke-1 khas ragi tape, sampai hari ke-3 sudah khas ragi tape aromanya. Naik kadar air, sebelum diberi ragi, singkong memiliki kadar air yang sedikit.
Hari ke-0 masih sedikit, hari ke-1 cukup banyak, hari ke-2 cukup banyak, dan hari ke-3 cukup banyak. Lalu, pada proses pembuatan tape singkong, jamu ragi atau Saccharomyces cerevisiae memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Jamur tersebut akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat dari singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis setelah matang meskipun tidak ditambahkan gula sebelumnya. Kesimpulan dari praktikum ini adalah, dari hasil praktikum pembuatan tape, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan tape berlangsung proses fermentasi yang memerlukan jasa mikroorganisme. Tape merupakan salah satu produk fermentasi yang berproses dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen, dengan melibatkan ragi yang terdiri dari kapang, Amylomyces rowsi, Musser sp, dan Rhizopus sp, Hamir Saccharomyces fibuligera, dan Saccharomyces malanga, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis, serta bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.